Danau Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Senaga berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Delima Indah Permata Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Lepas sudah pancang pemisah yang pertama, bahkan membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan saudara-saudara belum bisa kita pastikan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Nah, begitu berada di pertengahan pancang ponsel kedua, haluan jalur Buaya Danau Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Senaga langsung menyusup ke depan, membelah pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Masih Buaya Danau Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Senaga berada di depan. Tertinggal masih haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan Saik yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membelah pancang pemisah yang keempat saat ini tercecer sudah haluan jalur Delima Indah Permata Kuantan di depan pancang pemisah yang keempat ini. Nah, saudara-saudara, berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima, tampaknya anak pacuan dari Buaya Danau Adepa Grup Raja Ponsel Rudi Senaga telah menurunkan tempo. Kita lihat dengan pergerakan santai anak pacuan dari Buaya Danau Adepa Grup Raja Ponsel ini, Rudi Senaga, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini. Dikarenakan akan terjadi perpacuan dua putaran, tampaknya Buaya Danau tidak mau menguras tenaga begitu tinggi, hanya dengan keadaan santai mempertahankan kemenangan, mencari tiket melaju ke hari yang ke putaran yang kedua. Masih sudah hilir yang ke-9. Rimbo Binuang dari seberang taluk berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan langkah siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Medika Pesona Wedding Sito Rajokari Kecamatan Kuantan Tengah membelah sudah pancang pemisah yang kedua, memasuki kawasan pancang pemisah yang ketiga. Tanpa basa-basi tampaknya langkah siluman Buaya Danau benar-benar begitu tangguh untuk dihadapkan dengan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang seberang taluk. Memimpin sudah haluan jalur langkah siluman Buaya Danau yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, apakah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh jalur langkah siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Medika Pesona Wedding di jalan sebelah kanan sampai ke pancang pemisah yang terakhir, guna untuk merebut tiket melaju ke putaran kedua di hari yang kedua ini. Gerak santai dari jalur langkah siluman Buaya Danau Klinik Sahira Medika Pesona Wedding ini tampaknya membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Langkah siluman Buaya Danau bahkan berhenti sudah mendayung sampai ke pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah, mulus sudah tampaknya perjuangan jalur langkah siluman, dikarenakan Raja Tunggal Rimbo Binuang berhenti sudah mendayung. Siriau. Nah, arahkan kembali pandangan Anda ke hulu pancang awal, hilir yang ketujuh yang kita nantikan. Pendekar Hulu Bukit Tabandang, Bintang Emas Cahaya Intan, dua jalur kebanggaan Kecamatan Hulu Kuantan kembali berlaga saat ini. Bintang Emas Cahaya Intan jalan sebelah kanan, Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Group dari Lubuk Ambacang berada di jalan sebelah kiri. Siapa gerangan yang ambil alih saat ini? Dari kejauhan, sedikit demi sedikit, ternyata haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Group yang berada di jalan sebelah kiri mendahului sudah haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan Tanjung yang berada di jalan sebelah kanan, namun tidak bertahan lama, mampu ditempel secara ketat kembali oleh haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan yang tadinya tertinggal. Ambil alih sudah kemenangan sementara
kendati hanya tipis saja di depan pancang pemisah yang kelima. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam, tampaknya keberadaan haluan jalur Bintang Emas Jaya Intan Tanjung tampaknya jauh sudah berada di depan. Tertinggal sudah pendekar hulu Bukit Tabandang Nawakara Grup Lubuk Ambacang yang berada di jalan sebelah kiri. Menjelang memasuki garis finish, kedua jalur berhenti mendayung. Masuk sudah hilir yang ketujuh, segera berputar dan membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Tampaknya haluan jalur tidak jauh berbeda kita lihat antara Sia Indonesia Tuah Ratu Sialang yang berada di jalan sebelah kiri. Pendekar panjang Bukit Seguntur Reti Ponsel Nawakara Group memimpin sudah tampaknya. Pendekar panjang Bukit Seguntur yang berada di jalan sebelah kanan membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki arena kawasan pancang pemisah yang keenam. Pendekar panjang Bukit Seguntur Reti Ponsel Nawakara Group masih berada di depan saudara-saudara. Tertinggal saat ini Sia Indonesia Tuah Ratu Sialang 2016 yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para penyu sekalian, berpacu di depan pancang pemisah terakhir, hanya tinggal beberapa meter. Masuk keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah kelima, benar-benar meluncur halilintar gelombang cahaya putih yang berada di jalan sebelah kanan saudara-saudara. Di belakangnya diikuti hilir yang ketiga, Rajo Hulu Bukit Sipitong Mudia Ulo, Ratu Sialam FKS Fishery Natuna dari Bukit Kauman. Nah, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Kalau Jengking Tigo Jumbalang Laguna Grup Sungai Manau tertinggal masih oleh halilintar gelombang cahaya putih Happy Pram dari PT Pesat Servis Sungai Kelelawar. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah kelima, berada di kawasan pancang pemisah ke-6 saat ini. Tampaknya berhenti sudah kalau Jengking mendayung, mulus sudah perjuangan jalur halilintar gelombang cahaya putih. Kembali kita jumpa, masih berada di depan tampaknya Ratu Sialang FKE Fishery Natuna Bukit Kauman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, Harimau Kompe Kinali sama-sama jalur turun mandi di tahun 2023 ini dihiasi dengan kembang api saat ini saudara-saudara. Benar-benar begitu antusiasnya masyarakat Banjarguntung yang telah haus dengan kemenangan, sementara jalurnya masih memimpin di depan sampai ke pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, tampaknya benar-benar berada di depan, tercecer sudah haluan jalur Batu. Kalau Jengking Tigo Jumbalang Laguna Grup dari Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Murid, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan halilintar gelombang cahaya putih Happy Pram PT Pusat Servis Industri dari Desa Sungai Kelawar, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah halilintar gelombang cahaya putih. Baik, kita liput dan kita kabar untuk hilir yang kelima. Kancil Putih STS Sentani Sawit Cengar berada di jalan sebelah kiri. Harimau Paing Tua Nagori Pulau Banjarkari, Kecamatan Kuantan Tengah, berada di jalan sebelah kanan. Santai sudah pergerakan kedua buah jalur di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Nah, saudara-saudara, di belakangnya diikuti oleh hilir yang keenam, Tapak Godang Sungai Gorakan Raja Ponsel Selendang Putih Bukit Keramat Ude Gemah Ripa dari Teluk Bingin saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga. Nah, sementara hilir yang kelima saat ini Kancil Putih STS Sentani Sawit Cengar Harimau Paing Tua Nagori berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir hilir yang kelima ini. Nah, saudara-saudara, masuk sudah hilir yang kelima. Dari Desa Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, Selendang Putih Bukit Keramat Ude Gemah Ripa Teluk Beringin dari Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kanan. Sama-sama jalur andalan Kecamatan Gunung Tuar membelah sudah pancang pemisah yang kelima.
berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir. Ternyata selendang putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan meninggalkan jalur tapak godang Sungai Gorakan. Masuk sudah. Baik saudara-saudara, kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-8. Lintah Jalang Sahabat Radiansyah dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kiri. Cakaran Garuda Muda Koni Riau yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas sudah pancang pemisah yang keempat, saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Dari kejauhan tampaknya jalur Cakaran Garuda Muda Koni Riau yang berada di jalan sebelah kanan unggul di depan haluan jalur Lintah Jalang Sahabat Radiansyah. Lepas pancang pemisah yang kelima, saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Cakaran Garuda Muda Koni Riau yang berada di jalan sebelah kanan memimpin atas haluan jalur Lintah Jalang Sahabat Radiansyah dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Tuar. Hanya beberapa meter, perjuangan akan segera berakhir. Masuk untuk hilir yang ke-8 di jalan sebelah kiri, meninggalkan sudah haluan jalur Tua Kogi Dupalang Rajo bersaudara PSTB Manggis Mandiri Group Raja Ponsel dari pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah sampai ke depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Lepas sudah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara, Rajo Biso Saposan Hitam tetap tampil meyakinkan atas haluan jalur Tuah Kogi Dupalang Rajo. Akankah kemenangan yang sementara mampu dipertahankan Rajo Biso Saposan Hitam hingga ke pancang terakhir? Masuk sudah untuk hilir ke-11. Si tukang tari, si bocah cilik berkostum hitam dari jalur Toduang Biso Rimbo Piako, Wali Kota Pekanbaru Koramil 08 KM dari Pebaun hilir ini, bahkan sampai membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, berhenti sudah mendayung. Kita lihat jalur Panglima Sati Raja Ponsel IKKG Batam yang berada di jalan sebelah kanan. Lepas pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, Toduang Biso Rimbo Piako, sampai saat ini masih dalam keadaan memimpin atas haluan jalur Panglima Sati Raja Ponsel IKKG Batam, sampai melewati sudah pancang pemisah yang keempat saat ini. Saudara-saudara, gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan yang berada di jalan sebelah kiri tertinggal tipis saja di depan haluan jalur Singa Kuantan dari Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan. Karam kita lihat saudara-saudara, jalur dari gelombang putih Danau Keramat. Kami minta kepada armada speedboat panitia untuk langsung menuju jalur gelombang putih Danau Keramat. Lepas pancang pemisah yang kelima, Singa Kuantan Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, santai saja kita lihat pergerakan pendayung dari anak pacuan Singa Kuantan, karena gelombang putih Danau Keramat Bukit Pedusunan yang tadinya berada di jalan sebelah kiri, ketika melewati pancang pemisah yang ketiga, berada di pertengahan pancang ketiga dan keempat, harus karam. Masuk